Ada apa dengan Lamin Guntur? Mengapa ia begitu terkenal? Apa yang membuat orang rela menempuh perjalanan berjam-jam hanya untuk datang ke tempat ini? Awalnya, saya juga mengira Lamin Guntur hanyalah satu dari sekian banyak wisata pantai yang ada di Kalimantan Timur. Sampai akhirnya, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan saat itu, saya mulai memahami dan mengagumi mengapa banyak orang jatuh cinta kepada tempat ini. Selamat datang di Pantai Lamin Guntur Eco Lodge. Jadi teman-teman sekalian, tadi saya habis ke sana, bayar, nanti dapat gelang ini warna pink sebagai tanda kita pengunjung. Kemudian kita bayar kalau bawa motor 35.000 kalau sudah sama orangnya ya. Nah, ini kondisi fitur-fiturnya, ada penginapan-penginapan yang kayak segitiga ini. Kemudian di sini juga ada tempat-tempat bersantai ya. Nah, ini pantainya, teman-teman sekalian. Sepertinya hari ini kita kurang beruntung. Biasanya kalau kondisi air pasang baru terasa pantainya indah biru. Nah, sekarang airnya surut. Tadi pagi pasang, sekarang sudah surut sehingga kita tidak bisa melihat suasana pantai yang berombak tinggi gitu ya. Dan ini ada ayun-ayunnya Lamin Guntur yang biasanya orang-orang suka berayun ketika airnya pasang. Nah, ini spot-spot, ada penginapan di gunung-gunungnya itu. Di gunungnya biasanya orang foto-foto di atas ya. Ada juga semacam tempat pembelanjaan atau restoran kecil gitu ya. Nah, nanti kita akan naik ke atas, kita akan lihat dari atas ke bawah ya, kita akan ambil video dan drone juga. Kemudian yang di sana ini adalah spot spot camping. Sudah disediakan tenda-tenda di sini. Kita tinggal pilih fitur-fitur apa yang mau kita pakai, yang mau kita sewa di sini. Sekarang kita akan mencoba naik ke puncak sana yang Lamin Guntur di atas. Kita akan nyalakan drone dan kita ngambil foto-foto sebagai kenang-kenangan kita. Capek juga Yus, kesini membutuhkan perjuangan dari kota Tarakan, melewati speedboat, menyeberangkan motor, kemudian dari Tanjung Selor ke Berau 2,5 jam, dari Berau ke Biduk-Biduk kurang lebih 7 jam, kemudian ke sini ditambah lagi 1,5 jam, jadi cukup melelahkan. Tapi setidaknya tempat yang ingin saya kunjungi, tempat yang terakhir yaitu Lamin Guntur, karena dia paling jauh ya. Alhamdulillah sudah tercapai. Tinggal kita ngambil spot-spot saja, footage untuk kenang-kenangan kita di Lamin Guntur ini. Yuk ikutin. Niat hati ingin menaiki tangga puncak Lamin Guntur, langkah saya terhenti dengan kehadiran seorang pria yang kebetulan berdiri di depan saya. Pria tersebut ternyata adalah salah satu pekerja di wisata ini. Pria yang santun dan kalem. Langsung saja saya ajak berkenalan dan menanyakan beberapa informasi menarik mengenai penginapan di sini. Mas, dengan Mas siapa namanya? Marjona. Marjona. Iya. Marjona, ini saya dari Tarakan Mas. Ini lihat banyak sekali penginapan-penginapan yang cukup menarik. Boleh diinfokan harga-harganya Mas dari yang ini, beberapa rumah kubah-kubah ini? Dari yang di depan sini di harga 550. 550. Kayak di family room itu di harga 825. Yang sana itu ya? Ya. Oke. Dan juga ada yang di harga 1 juta. Oke, yang 1 juta. Kemudian di atas itu Mas, itu yang menarik kayaknya tuh spotnya tuh di atas ya. Di atas itu di harga 1,5 juta. 1,5 juta. Kalau mau lihat view, kena betul view-nya. Apalagi yang di sana berapaan tuh? Itu yang enggak kelihatan itu ya? Itu gazebo Gazebo aja. Oh,
Kalau itu nggak sewa ya? Itu nggak sewa. Berarti untuk pengunjung masuk-masuk aja. Oke, oke. Nah, cuman teman-teman sekalian di sini masih terbatas listrik ya, Mas ya? Ya masih terbatas Sehingga untuk elektronik seperti AC ini masih belum diadakan, tapi katanya lagi diusulkan kepada owner ya. listrik. Iya. Mudah-mudahan AC-nya bisa ada dan lebih membuat pengunjung lebih nyaman kan? Iya. Kalau AC kan lebih nyaman ya. Jadi ini dalamnya isinya apa aja Mas dalamnya nih? Tempat tidur, kipas Tempat angin. tidur. Kalau yang di family room kita fasilitasi kayak dispenser untuk Oh buat ada. air minum, Oke, air baik. panas gitu. Oke. Semua penginapan. Oke. Kecuali yang di harga 550. Oh, 150 ini ya. Kasur ada ya? Kasur aja. Apalagi Mas isinya selain kasur? Kipas angin. Kipas angin, kasur, apalagi? Itu aja sih. Itu aja ya, itu aja. Jadi sementara masih mengandalkan sepoi-sepoinya angin di pinggir pantai Lamin Guntur Mas ya. Ya lamin tuh. Jadi kalau panas, buka aja pintunya tuh biar anginnya masuk ya. Iya. Nyamuk ada enggak nih? Nyamuk. Nyamuk kurang ya, tapi ada nyamuknya ya. Sebagai informasi tambahan bahwa pengunjung Lamin Guntur belum diperkenankan untuk camping atau mendirikan tenda kemah di sini ya. Bila ingin menginap atau bermalam, maka disediakan fasilitas penginapan mulai dari rumah segitiga hingga big house. Semua harga terjangkau untuk fasilitas di tempat wisata yang indah seperti ini. Teman-teman sekalian, di sini ada sebuah goa namanya Goa Kelelawar. Goanya kecil aja sebenarnya. Jadi ini goa alami yang terbentuk di daerah Lamin Guntur. Nah, tapi kita tidak tahu nih ada nggak kelelawarnya di sini, yang ada kupu-kupu saja. Kita belum ketemu kelelawarnya. Oh, ada nih teman-teman sekalian. Di sini ada kelelawar. Tapi nggak tahu kelihatan nggak ya? Nih, jadi kita lebih dekat lagi. Lelawarnya kecil teman-teman. Nggak kelihatan ya? Agak gelap memang di sini. Nah, lelawarnya kecil di atas. Ternyata ada. Ada dia bergantung teman-teman sekalian. Syukurnya kecil. Kalau besar kelelawarnya bisa nyerang kita itu. Baik, kita lanjut. Kita mau naik atas sini sebelum kita balik ke biduk-biduk ya. Untuk naik ke puncak Lamin Guntur, kita diharuskan menaiki tangga yang memiliki 3 lantai. Harap berhati-hati ya bila kondisinya basah, karena lantai tersebut terasa sedikit lebih licin. Namun jangan khawatir, kiri dan kanan terdapat pegangan yang kokoh, apalagi sedang menggandeng tangan si dia. Hehe. Oh iya, setelah sampai ke lantai 3, akhirnya saya mulai merasakan nafas yang mulai tersengal-sengal. Lumayan orang seperti saya yang bobotnya 80 kg, kemudian bawa bag besar, alat-alat konten. Nah, ini pemandangan di bawah. Itu pasirnya putih. Sayang aja belum pasang teman-teman sekalian. Jadi kata pengelolanya, ini sudah mulai pasang sebenarnya, kata pengelola. Sekitar jam 5 jam 6 baru pasang. Tapi kita nggak bisa nunggu selama itu. Kita balik aja karena tadi saya tanya penginapan yang di sini sudah pada penuh semuanya, sehingga saya tidak bisa nyewa villa-villa kecil yang di bawah tadi. Kalau yang di sini sudah cukup mahal, dari 1,5 juta hingga 3 juta. Dia biasanya untuk big family, keluarga besar gitu ya. Yang di bawah sudah pada direservasi. Yang di atas ini juga masih kosong, cuman belum ada yang sewa, yang booking, karena memang harganya cukup lumayan. Terlebih belum ada fasilitas AC di dalamnya. Ya tadi itu karena di sini belum belum masuk listrik ya, sehingga belum bisa ada tambahan AC. Jadi masih memakai
AC alami berupa angin-angin sepoi-sepoi gitu ya. Satu hal menarik di puncak Laymen Guntur adalah pemandangan alamnya yang sangat jelas dan indah. Kita tepat berdiri di atas tulisan Laymen Guntur dan berhadapan dengan landscape pantai, laut, dan pulau Kaniungan yang sangat indah. Selanjutnya saya beralih ke sebelah kiri untuk melihat fasilitas apa saja yang tersedia di atas sini. Ada terdapat beberapa penyewaan gazebo yang menarik, kolam renang, dan area bermain untuk anak-anak. Ternyata, wisata ini juga memikirkan kepuasan bukan hanya untuk orang dewasa, namun juga untuk usia anak-anak. Keren! Lelah kita pada hari ini terbayarkan. Jarak tempuh yang lumayan. Setidaknya saya pernah kesini lah. Jadi tidak iri lagi sama akun-akun yang memposting sudah ke Laymen Guntur gitu ya. Karena saya sudah juga pernah, mungkin orang yang ke-1000 kali yang kesini, orang yang ke-1000 kali yang kesini, tapi setidaknya saya pernah injak sekali di sini. Mudah-mudahan bisa kembali, nggak harus darat sih, bisa lewat fitur reservasi kalau ke Derawan, ke Maratua dan sebagainya, bisa mampir ke Laymen Guntur di sini. Dan akhirnya, perjalanan di Laymen Guntur harus berakhir. Namun setiap perjalanan yang pernah saya lakukan, selalu ada sesuatu yang ikut saya bawa pulang. Bukan pasir pantainya, bukan birunya lautnya, dan bukan pula foto-foto yang tersimpan di dalam kamera, melainkan rasa syukur. Bahwa di sudut timur Kalimantan ini, Allah menghadirkan keindahan yang begitu luar biasa. Keindahan yang mengingatkan kita bahwa dunia ini masih sangat luas dan masih banyak tempat yang menunggu untuk disyukuri. Karena terkadang perjalanan bukan tentang seberapa jauh kita melangkah, tetapi tentang seberapa banyak pelajaran yang kita temukan di sepanjang jalan. Karena setiap akhir perjalanan sesungguhnya hanyalah awal dari perjalanan yang baru.